Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah ekspositori yang terambil dalam Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya berikan tema khotbah saya hari ini adalah mujizat dalam pemberitaan Injil. Saudaraku yang kekasih, hampir dalam setiap pemberitaan Injil Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Demikian juga ketika Ia mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil, Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kita juga percaya bahwa jika kita sebagai murid-muridnya di masa sekarang ini memberitakan Injil, pasti Tuhan juga menyertai kita dengan mujizat. Mujizat bukanlah suatu tujuan dari pemberitaan Injil itu, tetapi mujizat dinyatakan untuk meneguhkan pemberitaan Injil itu. Sedangkan tujuan dari pemberitaan Injil itu adalah supaya banyak orang mendengar tentang nama Yesus, tentang siapa Yesus, dan akhirnya banyak orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ini kita akan melihat beberapa prinsip kebenaran tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam konteks pemberitaan Injil di pantai Danau Genesaret. Yang pertama adalah pemberitaan Injil mendahului mujizat. Kita perhatikan ayat 1 sampai yang ketiga, dikatakan bahwa orang banyak mengerumuni Yesus untuk mendengarkan atau hendak mendengarkan firman Allah. Dan Yesus mengajar orang banyak itu di atas perahu. Dalam konteks ini, saudara, kalau kita lihat bahwa Yesus memberitakan Injil bukan hanya pada waktu di pantai Danau Genesaret, tetapi Yesus telah memberitakan Injil di kota-kota, di desa, di rumah-rumah ibadat. Artinya sebelum Yesus datang ke Danau Genesaret, Yesus telah memberitakan Injil kepada orang banyak, sehingga orang banyak itu berbondong-bondong. Mereka mengikuti Yesus, mereka hendak mendengarkan firman Allah. Nah, kalau sudah perhatikan dalam konteks pasal 5 ayat 1 sampai yang ketiga ini, Yesus memberitakan Injil dan melakukan mujizat karena ada dua alasan. Yang pertama, Yesus memiliki tujuan dan panggilan yang jelas, yaitu dikatakan, kalau sudah perhatikan di ayat pasal 4 ayat 43, Yesus mengatakan juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku dipanggil. Nah, sudah perhatikan, Yesus punya tujuan dan mengerti akan panggilannya, bahwa dia harus memberitakan Injil. Dan kalau saya perhatikan di pasal 5 ayat 1 sampai 3, sebelum mujizat dinyatakan, Injil telah diberitakan oleh Yesus, sehingga orang banyak itu sungguh-sungguh mereka rindu, haus, ingin mendengarkan Yesus memberitakan Injil. Nah, saudaraku yang kekasih, ada banyak orang di sekitar kita sebenarnya yang juga rindu, haus, ingin mendengarkan firman Allah atau Injil. Sama seperti orang banyak yang sedang berbondong-bondong, yang mau mengerumuni Yesus, mengikuti Yesus, hendak mendengarkan firman. Demikian juga dimanapun saya dan saudara ditempatkan. Mungkin ada yang di kota, ada yang di desa, di mana saja saudara, di tempat pekerjaan saudara, di tempat saudara berkomunitas hari ini, dimanapun, di tengah-tengah lingkungan keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, sebenarnya ada jiwa-jiwa yang rindu, yang haus akan Injil, saudara. Pertanyaannya adalah, siapkah saya dan saudara, maukah saya dan saudara memiliki beban hati, kerinduan untuk memberitakan Injil kepada mereka? Maukah saya dan saudara menemui mereka, menceritakan tentang nama Yesus Juru Selamat kepada mereka?
Saudara, ada banyak orang yang lapar dan haus akan Injil sebenarnya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya dan saudara mengaku sebagai murid Kristus, para pengikut Kristus, tujuan kita sama, panggilan kita sama dengan tujuan Yesus dan panggilan Yesus, yaitu untuk memberitakan Injil. Jadi ketika saya dan saudara sadar akan panggilan ini, maka pemberitaan Injil adalah sebuah tugas yang seharusnya dengan sukacita kita kerjakan, kita lakukan. Sudah menarik, ada sebuah gereja yang memiliki moto dalam pemberitaan Injil mereka, yaitu selamatkan jiwa berapapun harganya. Saudara, kebenaran yang kedua adalah kita lihat ayat 4 sampai yang ke-7. Ketaatan menghasilkan mujizat. Yesus menyuruh Simon, ada dua perintah, yaitu bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, saya akan menebarkan jala juga. Saudara yang kekasih, ayat yang ke-6 sudah bisa lihat hasilnya dari sebuah ketaatan Simon. Maka terjadi mujizat yang besar, luar biasa saudara. Mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Mengalami mujizat, mereka mendapatkan ikan yang banyak saudara. Dan dikatakan jala mereka mulai koyak. Mereka minta bantuan kepada teman-temannya di perahu yang lain. Dan juga mereka mengisi kedua perahu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Betapa besar, betapa dahsyatnya mujizat yang Yesus kerjakan saudara. Ikan yang begitu banyak mereka tangkap. Dan itu membuat banyak orang kagum. Saudaraku yang kekasih, saudara, percayakah saya dan saudara, jika kita memberitakan Injil, Tuhan meneguhkan kita dengan mujizatnya? Amin. Dan Yesus berjanji saudara, Dia akan menyertai saya dan saudara. Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia memberikan kuasa kepada kita. Bahkan sudah baca dalam Kisah Para Rasul, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan untuk gerejanya, untuk kita murid-muridnya, supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Saudara percaya mujizat kuasa Tuhan, Tuhan perlengkapi kita dengan kuasanya untuk memberitakan Injil. Persoalannya adalah, maukah saya dan saudara mau memberitakan Injil kepada teman-teman saudara, kepada orang di sekitar kita? Ada begitu banyak orang yang haus, ada begitu banyak orang yang lapar, ada begitu banyak orang yang ingin mengerti, ingin tahu kebenaran saudara. Saya dan saudaralah yang Tuhan akan pakai untuk menyatakan kebenaran, untuk memberitakan Injil kepada mereka. Saudara yang kekasih, tahun 2007 di sebuah desa Kreo namanya, di tempat kami, ada seorang yang bernama Mas Budiono. Dia sakit bertahun-tahun saudara, sedang dalam keadaan kurus kering, bahkan tinggal tulang tubuhnya saudara. Sudah diusahakan oleh keluarga untuk berobat ke dokter, ke rumah sakit, bahkan ke dukun, ke orang pintar. Sudah sekian banyak biaya dikeluarkan, tetapi tidak kunjung sembuh saudara. Dan keluarga ini berkata, Mas Budiono kena santet. Saudara, kami datang, saya dengan teman pada waktu itu datang untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kami beritakan tentang Yesus Juru Selamat, dan kami juga menawarkan doa kepada mereka. Mereka membuka hati, mereka mau didoakan saudara. Akhirnya kami mendoakan, dan kemudian kami datangi beberapa waktu kemudian, kami datangi untuk kami beritakan Injil, kami kuatkan teguhan. Dan saudara, 1 bulan, 2 bulan terjadi perubahan yang luar biasa. Mas Budiono akhirnya sembuh. Mas Budiono akhirnya sembuh sampai hari ini. Mas Budiono sembuh total saudara. Tubuhnya gemuk dan dia kembali bekerja, yaitu sebagai PNS di desa Sukorejo ini. Saudaraku yang kekasih, ada mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan ketika saya dan saudara memberitakan Injil. Sekalipun sampai hari ini Mas Budiono belum berani menyatakan imannya karena takut dengan lingkungan, takut dengan teman-temannya.
Saudara, tapi ada keluarganya yang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Istrinya minta Alkitab dan terus mau membaca Alkitab. Kemudian kakak iparnya juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan anaknya pun juga percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, keluarga ini kalau kami datang membuka hati dan kami bebas menceritakan berita Injil kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, ada mujizat ketika kita memberitakan Injil dan ketika kita taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, prinsip yang ketiga adalah mujizat dalam pemberitaan Injil itu menghasilkan buah, yaitu pertobatan. Perhatikan ayat yang ke-8. Ini adalah respon Simon setelah mengalami mujizat yang besar itu. Saudara yang kekasih, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Simon menyadari dirinya berdosa dan Simon merasa bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Ini yang saya sebut sebagai pertobatan yang sejati. Simon mengalami pertobatan. Lalu apa yang terjadi berikutnya, saudara? Banyak orang kagum di sana. Orang-orang pada takjub melihat mujizat yang terjadi itu, saudara. Jadi hasil atau buah dari mujizat dalam pemberitaan Injil selain pertobatan, saudara, tetapi juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya dikatakan orang banyak takjub, kagum melihat mujizat itu, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, setelah Simon bertobat, maka Yesus berkata, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Lalu mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Saudara baca ayat 10 sampai ayat 11. Pertobatan yang sejati akan menghasilkan sebuah keputusan yang benar dan keputusan yang luar biasa, yaitu penyerahan diri kepada Yesus untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi murid Kristus. Bukan hanya Simon yang bertobat dan menyerahkan diri kepada Yesus, tetapi teman-temannya yaitu Yakobus dan Yohanes pun meninggalkan segala sesuatunya, kemudian mengikut Yesus menjadi penjala manusia. Nah, saudaraku yang kekasih, hal yang sangat menggembirakan dalam hidup kita ketika kita memberitakan Injil adalah ketika ada orang-orang yang mau mendengar berita keselamatan itu. Dan apalagi kalau mereka mengalami mujizat, mereka bertobat, percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi bagaimanapun dengan saya dan saudara, ketika kita memberitakan Injil, pasti ada jiwa-jiwa, ada orang-orang yang respon, ada orang-orang yang mau bertobat, yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudah berapa lama saudara mengikut Yesus? Sudah berapa kali saudara mengalami mujizat Tuhan? Saudaraku yang kekasih, kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang telah mengalami mujizat terbesar. Mujizat yang terbesar bukan hanya sakit sembuh. Mujizat yang terbesar bukan hanya ekonomi saudara bertambah melimpah. Mujizat yang terbesar bukan sekedar karir saudara meningkat, keluarga rumah tangga saudara berhasil sukses dan sebagainya. Bukan itu, saudara. Mujizat yang terbesar adalah ketika saya dan saudara mengalami anugerah keselamatan daripada Tuhan. Itulah mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Saudara, Yesus telah mati menebus dosa kita dan telah menyelamatkan kita. Dan kita yang telah mengalami mujizat yang terbesar itu, sudahkah kita memiliki beban yang sama, kerinduan yang sama seperti Yesus harus memberitakan Injil dan kemudian mujizat dinyatakan? Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi murid-muridnya, dan tugas utamanya adalah kita memberitakan Injil kepada dunia ini sampai semua orang mendengar Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kita akan melihat kuasanya akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara ketika saya dan saudara sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh memberitakan Injil kepada dunia ini.
Tuhan menyertai kita dan menyertai saya dan saudara. Amin. Saudara terima kasih. Beritakan Injil karena Yesus menyertai kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.